Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bunga Sela Safira, NIM 2021-5314, kelas D, Program Studi Sistem Informasi. Hari ini saya akan mengulas kembali tentang materi pertemuan keempat yang sudah disampaikan oleh Pak Arief Setiawan, Eskom MCS. Materi pertemuan keempat adalah persamaan dasar akuntansi. Pertama, kita akan membahas pembagian akuntansi. Pembagian akuntansi di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah akuntansi manajemen, yang kedua adalah akuntansi keuangan, yang ketiga adalah akuntansi pemerintah. Yang pertama adalah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak intern organisasi atau manajemen. Biasanya akuntansi manajemen tersebut digunakan oleh suatu perusahaan, organisasi, dan suatu instansi. Kemudian kedua adalah akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak ekstern seperti investor, kreditor, dan BAPEPAM. Laporan untuk pihak internal, eksternal, dan investor. Yang ketiga adalah akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah adalah cabang akuntansi memproses transaksi-transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada rakyat melalui lembaga legislatif serta untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait. Laporan keuangan pemerintah APBN adalah laporan keuangan level nasional. Sedangkan APBD adalah laporan keuangan level daerah atau kabupaten. Biasanya, akuntansi pemerintah ini sudah masuk ke dalam suatu sistem yang disebut dengan e-government. Selanjutnya, yang kedua adalah membahas tentang siklus akuntansi. Yang pertama adalah bukti transaksi. Transaksi ini adalah jika suatu perusahaan mengolah suatu barang menjadi suatu produk, kemudian menjualnya ke konsumen, itu sudah bisa disebut dengan bukti transaksi. Kemudian yang kedua adalah membuat jurnal untuk mengetahui pergerakan usaha dari bulan ke bulan atau tahun ke tahun. Kemudian tahap ketiga adalah buku besar, keempat adalah neraca saldo, kelima adalah jurnal penyesuaian, yang keenam adalah jurnal penutup, dan yang terakhir adalah laporan keuangan. Laporan keuangan ini yang biasanya digunakan oleh investor, pemerintah, dan suatu perusahaan manajemen. Kemudian yang ketiga adalah membahas tentang konsep entitas terpisah. Konsep entitas terpisah di sini perusahaan dianggap terpisah dengan pemiliknya. Contohnya adalah jika saya mempunyai tanah, itu masih menjadi milik tanah pribadi saya. Tetapi jika tanah saya sudah saya investasikan ke perusahaan, maka tanah tersebut sudah termasuk aset perusahaan. Kita akan mengulas lebih dalam tentang konsep entitas. Contohnya adalah Elisa akan membuka salon Elisa.
Elisa mempunyai uang pribadi 10 juta. Kemudian uang pribadi Elisa tersebut diinvestasikan ke salon Eliza. Jika sudah diinvestasikan ke salon Eliza, uang pribadi Eliza tersebut sudah termasuk ke dalam aset perusahaan atau modal awal dan masuk ke dalam kas perusahaan. Harta salon sama dengan 10 juta. Kemudian kepentingan Eliza sama dengan 10 juta. Harta sama dengan kepentingan pemilik. Harta sama dengan 10 juta. Dan kepentingan pemilik sama dengan 10 juta. Kemudian ada kreditor untuk meminjam uang. Elisa meminjam kreditor sebagai tambahan modal sebesar 1 juta. Rp1 juta masuk di aset perusahaan. Harta sama dengan kreditor tambah kepentingan pemilik. Harta sama dengan 11 juta. Hasil dari 10 juta ditambah dari pinjaman kreditor sebanyak 1 juta. Selanjutnya, pemilik menyetor uang 10 juta. Contoh yang pertama ini adalah setoran pemilik atau modal awal. Modal awal dari salon Elisa tersebut adalah 10 juta masuk dalam kas harta. Piutang masih 0, utang 0 lagi, kemudian 10 juta tersebut masuk ke dalam modal. Selanjutnya contoh yang lebih dalam lagi. Modal awal tetap atau setoran pemilik masuk ke dalam kas sebanyak 10 juta. Piutang masih 0. Masuk modal 10 juta. Kemudian salon Elisa pinjam uang 1 juta untuk menambahi modal salon. Masuk ke dalam kas 1 juta. Utang 0. Utang 1 juta karena ini adalah meminjam kredit dan modal adalah 0. Saldo kas dari setoran pemilik 10 juta ditambahkan dengan pinjaman uang salon Elisa sebanyak 1 juta sama dengan 11 juta. Utang 0, utang masih tetap 1 juta, modal 10 juta. Kemudian salon Elisa menjual jasa tunai sebanyak 600.000. Uang 600.000 itu masuk ke dalam harta kas karena salon Elisa telah menjual jasanya dengan tunai. Piutang 0, utang 0, kemudian masuk modal sebanyak 600.000. Saldonya sekarang menjadi 11.600.000. Dari saldo awal 11 juta kemudian ditambahkan 600.000. Piutang 0,
Utang masih tetap 1 juta dari pinjaman uang kredit tersebut. Kemudian 10 juta ditambah 600.000 sama dengan 10.600.000 dari saldo awal. Kemudian salon Elisa menjual jasa tapi dibayar dengan kredit sebanyak 2 juta rupiah. 2 juta tersebut belum masuk kas karena membayarnya dengan kredit. Masuk ke dalam piutang sebanyak 2 juta, utang 0, dan masuk modal sebanyak 2 juta. Saldo selanjutnya, kas adalah 10.600.000, dan piutang 2 juta, utang tetap 1 juta, dan modal adalah 20.600.000. Membayar gaji 100.000. Ini masuk ke dalam pengurangan kas banyak 100.000, utang 0, dan modal berkurang 100.000. Saldo selanjutnya adalah 11.600.000 dikurangi 100.000 menjadi 11.500.000. Piutang tetap 2 juta, utang 100 juta, dan modal menjadi 20.500.000. Hasil dari 12.600.000 dikurangi 100.000. Kemudian pemilik menarik 200.000 untuk kepentingan pribadi, juga termasuk pengurangan kas. Piutang hasil 0, utang 0, dan modal dikurangi 200.000. Saldo terakhir 11.500.000 dikurangi 200.000 sama dengan 11.300.000. Piutang tetap 1 juta, utang 1 juta, modal sama dengan 12.300.000. Saldo yang terakhir adalah harus balance. Modal dikurangi hutang hasilnya akan menjadi sama dengan kas. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.